Perang dunia udah dimulai, tapi kita nggak sadar. Kita di Indonesia itu masih hidup normal, masih bisa ngopi, masih kerja, masih scroll sosial media, seolah semuanya baik-baik aja. Padahal di belahan dunia lain, situasinya lagi memanas. Ketegangan antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat dalam beberapa waktu terakhir meningkat drastis. Ditandai dengan serangan dan balasan yang terus terjadi tanpa ada tanda yang mereda. Bahkan mereka saling ngeklaim bahwa pihak mereka lah yang telah memenangkan perang. Konflik ini sebenarnya bukan hal baru, karena Iran dan Israel udah lama bermusuhan, sementara Amerika berada di pihak Israel. Tapi yang membuat situasi sekarang berbahaya adalah eskalasinya yang semakin terbuka dan melibatkan kekuatan militer besar. Lalu dunia mulai benar-benar khawatir ketika Iran mengancam dan mengambil langkah terkait Selat Hormuz. Jalur ini bukan jalur biasa, sekitar 20% pasokan minyak dunia lewat sini setiap hari. Artinya, ketika jalur ini terganggu, dampaknya langsung terasa ke seluruh dunia. Dan benar aja, harga minyak dunia langsung melonjak, pasar panik, distribusi energi terganggu, efeknya mulai kerasa ke banyak negara. Bahkan udah beberapa negara mengumumkan status darurat energi karena kenaikan harga BBM dan kebutuhan pokok. Yang bikin kerasa mengerikan adalah semua ini terjadi saat kita masih merasa aman. Masih merasa ini cuma konflik jauh dan bukan urusan kita. Padahal dunia sekarang saling terhubung. Ketika satu wilayah terguncang, efeknya tuh bisa sampai ke seluruh dunia. Sejarah pernah nunjukin perang besar dunia seringkali dimulai dari konflik kecil yang terus membesar, melibatkan banyak negara, sampai akhirnya semuanya terlambat buat dihentikan. Kalau kita lihat sekilas, konflik ini kelihatannya seperti perang biasa antara beberapa negara. Tapi kenyataannya, ini adalah konflik yang akarnya udah ketanam puluhan tahun. Permusuhan ini juga terjadi karena soal ideologi dan kekuasaan di Timur Tengah sejak revolusi Iran tahun 1979. Yang dimana sebelum revolusi, Iran ini dipimpin oleh Shah Muhammad Reza Pahlavi yang membawa negaranya itu lebih dekat ke arah barat. Gaya hidup masyarakatnya itu relatif lebih modern, terbuka, dan punya hubungan yang cukup baik dengan negara-negara barat termasuk Amerika. Tapi setelah revolusi, semuanya berubah drastis. Kekuasaan beralih ke Ayatollah Khomeini dan Iran berubah jadi negara dengan sistem republik Islam yang jauh lebih ketat, dengan kebijakan yang lebih berlandaskan agama dan sikap yang jauh lebih anti barat. Iran secara terbuka ini menolak keberadaan Israel dan mendukung kelompok-kelompok yang menjadi lawan Israel di kawasan tersebut. Dari situ, hubungan keduanya berubah jadi yang awalnya biasa aja menjadi musuh terbuka. Di sisi lain, Israel juga melihat Iran sebagai ancaman besar, terutama karena program nuklir Iran yang terus berkembang. Israel khawatir kalau Iran memiliki senjata nuklir, keseimbangan kekuatan di Timur Tengah akan berubah drastis. Lalu masuklah Amerika Serikat yang sejak lama udah menjadi sekutu utama Israel. Amerika memberikan dukungan militer, ekonomi, dan politik yang sangat besar. Artinya, ketika Israel terlibat konflik, Amerika udah pasti ikut berdiri di belakangnya. Dan disinilah konflik ini jadi semakin rumit, karena ini bukan lagi soal dua negara, tapi udah jadi permainan kekuatan besar dunia. Dan Iran gak sendirian di level global. Iran juga punya hubungan strategis sama negara-negara seperti Rusia, Cina, yang meskipun nggak selalu terlibat langsung, tapi ini tetap menjadi faktor penting dalam keseimbangan kekuatan dunia. Israel juga seperti yang kita ketahui, dia nggak sendiri, dan setiap keputusan yang diambil bisa memicu reaksi berantai dari pihak lain. Yang membuat situasi semakin panas adalah konflik ini nggak selalu terjadi secara langsung. Banyak serangan yang dilakukan lewat pihak ketiga, lewat kelompok-kelompok di kawasan, atau sering yang kita sebut sebagai proxy war. Jadi walaupun terlihat seperti konflik kecil di satu titik, sebenarnya ini adalah bagian dari pertarungan yang jauh lebih besar. Dan sekarang yang tadinya perang bayangan itu mulai berubah jadi lebih terbuka. Serangan demi serangan mulai terjadi secara langsung, ancaman udah nggak lagi disembunyikan, dan di titik ini dunia udah menyadari satu hal. Ini bukan lagi konflik lama yang stagnan, tapi konflik yang sedang naik level. Dan ketika konflik besar udah mulai naik level, sejarah menunjukkan dampaknya tuh nggak akan berhenti di satu kawasan aja. Dan sekarang kita masuk ke bagian yang paling mengkhawatirkan, karena ini adalah apa yang sedang terjadi saat ini. Ketegangan antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat udah naik ke level yang belum pernah terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Serangan tidak dilakukan lagi diam-diam, Israel mulai meningkatkan operasi militer secara langsung terhadap Iran. Di sisi lain, kelompok-kelompok yang didukung Iran juga mulai bergerak lebih agresif. Di Lebanon, Hezbollah meningkatkan tekanan ke wilayah utara Israel. Di Gaza, konflik dengan Hamas terus memanas, dan di Laut Merah, kelompok Houthi mulai menyerang kapal-kapal yang dianggap terkait dengan Israel dan sekutunya, membuat jalur perdagangan internasional terganggu. Dan yang paling berbahaya, Amerika Serikat mulai ikut bergerak lebih aktif. Amerika mengirimkan kapal perang, memperkuat kehadiran militernya di kawasan Timur Tengah, dan secara terbuka menyatakan sikap melindungi sekutunya. Ketika Amerika mulai turun tangan lebih jauh, artinya satu hal, konflik ini udah masuk ke radar global. Situasi semakin memanas ketika muncul ancaman balasan langsung antara Iran dan Israel. Bukan lagi lewat pihak ketiga, tapi mulai mengarah ke konfrontasi terbuka
terbuka. Akhirnya dunia mulai khawatir, karena jika ada dua negara ini benar-benar saling menyerang secara langsung, maka negara lain bisa ikut terseret. Salah satu titik paling krusial adalah ketika Iran menutup Selat Hormuz. Jalur ini adalah salah satu jalur paling penting di dunia. Sekitar 20% pasokan minyak global melewati sini setiap harinya. Dan disinilah masalah besarnya. Ketika Selat Hormuz terganggu, efeknya itu bukan hanya ke negara di sekitar sana, tapi ke seluruh dunia. Pengiriman minyak bisa tertahan, kapal-kapal tanker ini bisa tertunda, atau bahkan menghindari jalur ini karena resiko keamanan. Akibatnya, pasokan energi global jadi nggak pasti. Dan ketika pasokan terganggu, pasar langsung bereaksi. Harga minyak dunia tuh jadi nggak stabil, bahkan bisa melonjak tajam dalam waktu singkat karena kepanikan. Dampaknya langsung terasa ke berbagai sektor, karena industri itu pasti bergantung sama energi, kayak transportasi, logistik, manufaktur, semuanya tuh ikut terdorong biayanya. Negara-negara yang sangat beruntung pada impor minyak, termasuk banyak negara di Asia, akan merasakan tekanan paling cepat. Inflasi bisa naik, harga BBM bisa ikut terdorong, dan pada akhirnya harga kebutuhan sehari-hari juga ikut naik. Bukan cuma itu doang, gangguan di Selat Hormuz juga bisa memicu efek lanjutan ke jalur perdagangan global lainnya. Karena ketika satu jalur terganggu, dunia akan mencari jalur alternatif yang biasanya lebih jauh, lebih mahal, dan lebih lambat. Artinya, satu titik konflik di satu selat sempit ini bisa mengganggu keseimbangan ekonomi global. Dan ini yang membuat situasi sekarang kerasa beda, karena dampaknya nggak lagi lokal, tapi udah benar-benar secara global. Yang membuatnya semakin mengkhawatirkan adalah banyak negara besar mulai ikut bersiap. Ada yang memperkuat militernya, ada yang meningkatkan kewaspadaan, ada juga yang mulai mengamankan kepentingannya masing-masing. Dan disinilah titik rawannya, karena ketika terlalu banyak pihak terlibat dan masing-masing punya kepentingan besar, maka satu kesalahan kecil aja itu bisa memicu reaksi berantai yang jauh lebih besar. Dunia hari ini mungkin masih kelihatan normal, tapi di balik itu ada ketegangan yang terus meningkat. Dan sejarah udah pernah mengajarkan kita, ketika konflik mulai menyebar, melibatkan banyak pihak dan berdampak ke seluruh dunia, itu bukan lagi sekedar konflik biasa. Itu adalah tanda bahwa dunia sedang bergerak menuju ke sesuatu yang lebih besar. Kalau semua ini terasa familiar, itu bukan kebetulan, karena situasi seperti ini emang pernah terjadi sebelumnya. Kita mundur ke awal abad ke-20. Saat itu, nggak ada lagi yang nyangka bahwa sebuah konflik kecil itu berubah menjadi bencana global. Sampai akhirnya terjadi satu peristiwa. Pembunuhan seorang tokoh penting yang dikenal sebagai pembunuhan Archduke Franz. Singkatnya, masalah ini berawal dari pembunuhan seorang pewaris tahta yang membuat Austria sama Hungaria marah ke Serbia. Tapi karena masing-masing punya sekutu, akhirnya konflik kecil ini berubah jadi perang besar. Awalnya, ini cuma konflik antara dua pihak doang. Tapi karena negara-negara saat itu udah terikat dalam aliansi, jadi ketika satu negara diserang, negara lain ikut ngebantu. Lalu yang lain akhirnya ikut terseret, dan dalam waktu singkat, dunia masuk ke dalam Perang Dunia I. Inilah pertama kalinya dunia melihat bagaimana konflik bisa menyebar begitu cepat. Bukan karena semua negara tuh ingin perang, tapi karena mereka nggak punya pilihan. Perang itu akhirnya berakhir, tapi bukan berarti masalahnya selesai. Justru dari situlah benih konflik yang lebih besar mulai muncul. 20 tahun kemudian, dunia tuh kembali jatuh ke dalam perang yang jauh lebih mengerikan, yaitu Perang Dunia Kedua. Kali ini bukan hanya karena aliansi, tapi juga karena ambisi kekuasaan. Jerman di bawah Adolf Hitler mulai memperluas wilayahnya, dan dunia kembali terlambat buat menghentikannya. Negara demi negara keseret, dari Amerika Serikat, Uni Soviet, sampai Jepang, semuanya terlibat dalam satu konflik besar yang menghancurkan hampir seluruh dunia. Dan dampaknya jauh lebih mengerikan dari sebelumnya. Lebih dari 70 juta orang meninggal, kota-kota hancur, dunia benar-benar berubah. Puncaknya terjadi pada saat bom atom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki. Dalam hitungan detik, ratusan ribu nyawa hilang, dan dunia akhirnya sadar bahwa perang benar-benar menimbulkan kehancuran total. Dan kalau kita lihat ke hari ini, ada pola yang kerasa mirip. Konflik yang awalnya kelihatan jauh, akhirnya mulai melibatkan banyak pihak, ada aliansi, ada kepentingan besar, dan ada negara-negara kuat yang mengambil posisi. Dulu mungkin nggak ada yang nyangka bahwa satu konflik kecil itu bisa memicu perang dunia. Dan di hari ini, kita juga mungkin ngerasa semuanya masih normal. Padahal sejarah tuh udah pernah menunjukkan bahwa ketika konflik mulai membesar dan gak ada yang benar-benar mundur, dunia tuh bisa kembali mengulang cerita yang sama. Dan sekarang kita udah sampai di pertanyaan yang mungkin ada di kepala banyak orang. Apakah Perang Dunia Ketiga benar-benar bisa terjadi? Kalau kita lihat sejarah, jawabannya bukan gak mungkin. Karena Perang Dunia I dan Perang Dunia II itu sama-sama dimulai dari konflik yang awalnya kelihatan terbatas, sampai akhirnya melibatkan banyak negara. Dan hari ini, beberapa pola itu mulai terlihat lagi. Ada ketegangan antara Iran dan Israel,
Israel, adanya keterlibatan Amerika Serikat sebagai kekuatan besar, ada aliansi, ada kepentingan global, ada konflik yang terus meningkat tanpa benar-benar berhenti. Tapi di sisi lain, dunia hari ini juga berbeda. Negara-negara sekarang tahu bahwa perang besar bukan lagi soal menang atau kalah, tapi soal kehancuran bersama. Karena hari ini kita hidup di era senjata nuklir, senjata yang kalau digunakan, dampaknya bukan cuma ke satu negara, tapi bisa menghancurkan sebagian besar dunia. Itulah kenapa banyak negara masih menahan diri, diplomasi masih berjalan, tekanan politik masih dimainkan, karena semua pihak tahu kalau garis itu dilanggar, dampaknya nggak akan bisa dikendalikan. Jadi, apakah perang dunia ketiga akan terjadi? Jawabannya belum tentu. Tapi juga kita nggak bisa anggap itu mustahil. Karena dalam sejarah, perang besar nggak terjadi karena satu alasan aja, tapi karena banyak hal kecil yang terus menumpuk, sampai akhirnya nggak bisa dihentikan. Dan hari ini kita mungkin sedang berada di titik itu. Titik di mana dunia kelihatan normal, tapi di baliknya ada ketegangan yang terus tumbuh. Pertanyaannya sekarang bukan cuma apakah perang akan terjadi, tapi kalau beneran terjadi, apakah kita udah siap menghadapi dampaknya? Sebagai negara, Indonesia tuh nggak berada di pihak manapun dalam konflik ini. Dari dulu, Indonesia itu menganut prinsip politik luar negeri bebas dan aktif. Artinya, kita nggak memihak kekuatan manapun, tapi tetap berperan aktif dalam menjaga perdamaian dunia. Prinsip ini bahkan udah ditegaskan sejak era Soekarno, dan masih menjadi dasar kebijakan luar negeri Indonesia sampai sekarang. Dan di tengah konflik seperti ini, posisi Indonesia adalah mendorong penyelesaian damai lewat jalur diplomasi, forum internasional, dan kerjasama global. Indonesia terus menyerukan agar konflik ini nggak semakin meluas. Tapi bukan berarti kita nggak kena dampaknya. Sebagai negara yang terhubung dengan ekonomi global, Indonesia tetap bisa merasakan efeknya, yaitu kenaikan harga minyak dunia yang udah pasti bisa berdampak ke harga BBM, dan gangguan perdagangan global yang bisa mempengaruhi harga barang dan stabilitas ekonomi. Artinya, walaupun kita tidak ikut berperang, kita tetap harus bersiap menghadapi dampaknya. Terus apa yang bisa kita lakukan? Dari sisi pemerintah, langkah utamanya adalah menjaga stabilitas. Mulai dari menjaga pasokan energi, mengendalikan harga, sampai memperkuat cadangan ekonomi agar tetap tahan terhadap gejolak global. Pemerintah juga terus memantau situasi internasional dan menjaga hubungan diplomatik dengan berbagai negara agar Indonesia bisa tetap aman dan tidak keseret ke dalam konflik. Dan dari sisi kita sebagai masyarakat, mungkin kita nggak bisa menghentikan perang, tapi kita bisa mulai dari hal yang paling dekat, yaitu dengan lebih bijak dalam melihat informasi, nggak mudah kepancing isu atau hoax, dan lebih siap menghadapi kemungkinan perubahan ekonomi ke depan. Karena di dunia yang saling terhubung seperti sekarang, konflik di satu tempat bisa berdampak ke semua orang. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini bermanfaat.